Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mahrus SAG MHI. Yang terhormat teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun melalui via online. Tapi tidak apa-apa, mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat dicerna dengan baik. Pada kesempatan hari ini kelompok kami ingin membahas tentang harta dan kepemilikannya menurut Islam. Yang pertama, saya ingin menjelaskan definisi daripada harta dalam pandangan Islam. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut pandangan jumhur ulama fikih, selain Hanafiyah, harta adalah sebagai sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Nah, selanjutnya adalah esensi dan macam hak milik dalam pandangan Islam. Ulama fikih membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada 3 bentuk, yaitu harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dengan penguasaan seseorang serta khusus, misalkan milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikannya. Yang kedua, harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, jembatan, benteng, dan taman kota lainnya. Yang ketiga adalah harta yang bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, harta boleh dijual, dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi. Nah, selanjutnya Islam juga membagi konsep kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariat, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi oleh dan dibatasi oleh hukum syariat dan ada kontrol. Selain itu, seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syar'i. Ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak, Allah telah memberikan kriteria tersebut sesuai dengan halal dan haramnya. Adapun cara-cara sebab-sebab terjadi kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan 1. Bekerja meliputi aktivitas menghidupi tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, menjadi pesero dengan andil tangan atau menjadi mudorib, musakah, dan menjadi ajir atau pekerja dalam akad ijarah. B. Pewaris. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Keempat, harta pemberian negara yang diberi kepada rakyat. Kelima, perolehan seseorang atau harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga, sebab kepemilikannya. Yang kelima ini meliputi harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hibah dan hadiah atau wasiat, seperti itu. Yang kedua adalah kepemilikan publik. Nah, kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Ada 3 jenis kepemilikan publik, yaitu 1. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain.
Yang kedua, kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, barang tambang, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi atau gas. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah atau pemimpin. Sesuai dengan pandangannya, harta milik negara ini mencakup izyah, haraj, ganimah, fai, warisan yang tidak ada ahli warisnya, khumus, rikas, dan lukatah, harta orang murtad, harta gulul, penguasa dan pegawai negara, dan denda sanksi pidana. Juga termasuk hak milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati yang belum ada pemiliknya, as-sawafi, marafik, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal. Berikutnya ada hak dan kewajibannya dalam perspektif ajaran Islam. Pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab yaitu hak, yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu pertama, kepastian atau ketetapan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Kedua, kebenaran. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menjuluki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjukkan kepada kebenaran. Yunus ayat 35. Yang ketiga, menetapkan atau menjelaskan. Agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukai. Al-Anfal ayat 8. Macam-macam hak. Dari segi kepemilikan hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak Allah dan hak manusia atau mukallaf. Yang pertama, hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti had, zina, dan kisas pembunuhan. Kedua, hak manusia atau mukallaf adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak. Contohnya yaitu hak milik. Dari segi objek atau substansinya, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak syasyi dan hak aini. Hak syasyi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara. Yang kedua ada hak aini, adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak aini antara lain yaitu pertama, hak milkiyah adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasarufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara. Yang kedua ada hak intifa, adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara. Yang ketiga ada hak irtifak, adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak atau tanah. Yang keempat ada hak iktisa, adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan hak bukan zakatnya. Yang kelima adalah hak iktibas, adalah hak menahan suatu benda seperti hak menahan benda yang ditemukan. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi hak diyani atau hak keagamaan dan hak qadai, hak kehakiman. Yang pertama, hak diyani adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim, seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan, namun akan tetap dituntut di hadapan Allah. Yang kedua, hak qadai adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut.
Berkenan dengan hal itu, hak-hak tersebut akan diuraikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, hak individu dalam lingkungan keluarga. Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Yang kedua, ada hak individu dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Yang terakhir, ada hak individu dalam lingkungan negara. Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Adapun pengertian kewajiban di dalam Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syarah, yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap harta miliknya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan dan membelanjakan secara halal. Pertama, harta yang diperoleh harus halal, artinya didapat dengan cara yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Harta yang didapat secara halal akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. 2. Mengaturnya dengan baik. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. 3. Tidak menimbunnya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa mengerikannya akibat dari mereka yang suka menumpuk atau menimbun harta tanpa memberikan hak-hak seperti fakir miskin sesuai dengan ketentuan agama. 4. Menjalankan ibadah maliyah. Kewajiban berikutnya adalah menjalankan ibadah maliyah. Ibadah maliyah sendiri merupakan ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Baik, kepada teman-teman sekalian, terima kasih banyak telah mendengarkan rekaman suara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan daripada materi-materi yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami ingin memberikan kesempatan kepada kalian semua jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang materi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat atau... Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.